Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bioinformatika, kepada asisten-asisten, dan kepada teman-teman yang kami sayangi, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Jessica Larasati, Muhammad Ibrahim Miftahul Huda, Fida Aletea Azahra, Febri Fadiah Utami, dan Yola Febriani akan mempresentasikan sebuah penelitian studi in silico mengenai karakteristik nitrogenase dari berbagai kelompok alga merah pada Kingdom Protista. Selanjutnya, outline dari presentasi kami diawali dengan latar belakang, lalu dilanjutkan metodologi, hasil dan analisis pembahasan, dan diakhiri oleh kesimpulan dan saran. Selanjutnya, latar belakang akan disampaikan oleh teman saya. Mengenai latar belakang diisi dengan teori dasar, tujuan, dan hipotesis. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, nitrogen merupakan unsur yang penting dalam produksi protein pada suatu organisme. Sekarang ini, pemanfaatan nitrogen yang berlebih dapat berujung pada polusi yang akan mengganggu siklus nitrogen secara alami. Polusi ini dapat berasal dari aktivitas manusia, yaitu penggunaan bahan bakar fosil dan penyubur di bidang agrikultural, yang akan mempengaruhi iklim global dengan peningkatan panas, penipisan ozon, kemudian mempengaruhi hal lain seperti pengasaman laut, eutrofikasi, dan nantinya akan berujung pada berkurangnya kesehatan pada manusia, serta berkurangnya atau terganggunya keanekaragaman hayati. Alga merah merupakan alga yang memiliki kandungan nitrogenase. Nitrogenase merupakan enzim yang dapat membantu proses fiksasi nitrogen sehingga mungkin dapat menjadi salah satu kandidat dalam menanggulangi banyaknya nitrogen di atmosfer yang berlebihan. Setiap spesies alga merah memiliki kondisi enzim yang berbeda, sehingga untuk mengetahui itu dilakukan pencarian nilai PI, MW, solubilitas, serta model 3 dimensi dari nitrogenase tersebut. PI merupakan titik isoelektrik, di mana keadaan pH protein memiliki muatan 0 dan perlu diketahui untuk dapat membantu proses analisis seperti elektroforesis. Kemudian MW merupakan massa suatu molekul yang biasanya perlu diketahui untuk konfirmasi massa dari protein secara tepat. Dilanjutkan dengan solubilitas yang merupakan nilai proporsi protein yang larut. Penting untuk diketahui ketika protein ingin diisolasi atau pembentukan sistem koloid. Selain karakteristik, kekerabatan antar spesies juga dicari menggunakan sekuens 18 srRNA, yang merupakan sekuens lestari pada prokaryotik. Hubungan kekerabatan perlu diketahui untuk melihat akankah spesies yang berkerabat memiliki karakter yang dekat. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan hipotesis. Yang pertama mengenai tujuan, menentukan karakteristik dari nitrogenase pada alga merah dan pohon filogenetik berdasarkan 18 srRNA pada spesies 10 alga merah yang telah dipilih seperti yang tertulis. Kemudian tujuan yang kedua, menentukan pohon filogenetik dari spesies alga merah yang tertulis serta menggunakan outgroup-nya yaitu Sargassum tuberki. Kemudian hipotesisnya yang pertama, karakteristik dari nitrogenase pada alga merah yaitu memiliki PI sekitar 5,5 sampai 8. Solubilitas sekitar 50%, mass molekul sekitar 50.000 Dalton. Yang kedua, di hasil filogenetik yang memiliki outgroup Sargassum thunbergi dan alga merah yang paling berkerabat adalah Europaea fusicola dan Porifera purpurea. Ya, selanjutnya metodologi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang dilakukan pada studi in silico ini. Pertama, pencarian sekuens. Pencarian sekuens ini dilakukan pada sekuens 18 srRNA yang dilakukan pada situs National Center Biotechnology Information atau NCBI. Setelah sekuens didapatkan, maka dilanjutkan dengan penentuan homologi.
Penentuan ini dilakukan dengan melakukan MSA atau Multiple Sequence Alignment menggunakan situs EMBL EBI dan Clustal Omega. Setelah alignment dilakukan, maka dilakukan trimming untuk menghilangkan beberapa sequence yang tidak perlu atau kurang baik. Kemudian dilakukan pembuatan pohon filogenetik dan analisis karakteristik dari protein. Pembuatan pohon filogenetik dilakukan dengan MegaX dengan metode maksimum likelihood dan Mr. Bias yang kemudian divisualisasikan dengan preview. Untuk analisis protein, digunakan situs ekspasi untuk mencari struktur 3 dimensi, PI, dan untuk mencari solubilitas menggunakan situs CCSOL. Selanjutnya, ya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dibagi menjadi MSA, pohon filogenetik, dan analisis protein. Ya. Di sini ada hasil dan pembahasan satu, yaitu bagian MSA. MSA merupakan metode menyejajarkan beberapa sequence untuk melihat kesamaannya. Nah, dari MSA ini dapat terlihat bahwa terdapat sequence yang konservatif. Sebagaimana kita tahu bahwa 18S rRNA itu merupakan sequence yang selalu ada dan fungsinya itu selalu monoton setiap individunya, maka dapat terlihat bahwa bintang-bintang di bawah dari sequencing yang dilakukan itu merupakan bagian dari konservatifnya. Seperti itu. Hasil dari MSI ini sangat penting untuk dilakukannya analisis pohon filogenetiknya, karena hasil dari MSI ini yang setelah di trimming digunakan untuk menentukan pohon filogenetik. Selanjutnya ada analisis filogenetik yang dibawa oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai konstruksi pohon filogenetik dengan menggunakan software MegaX. Seperti yang telah disinggung sebelumnya beberapa kali, bahwa di sini kita menggunakan sequence 18S rRNA karena merupakan sequence yang lestari. Dan juga selain menggunakan sequence nukleotida, kita juga membangun pohon filogenetik dengan menggunakan sequence dari asam amino. Nah, dalam menggunakan software MegaX ini, kami memilih metode maksimum likelihood atau yang sering kita sebut dengan metode ML dan menggunakan bootstrap 100. Nah, nilai bootstrap yang 100 ini tuh merujuk pada kemungkinan nilai atau kemungkinan nilai muncul pohon-pohon yang sama jika dilakukan pengulangan sebanyak n kali. Nah, dari hasil analisis atau konstruksi pohon filogenetik yang kami lakukan, diketahui bahwasanya hasil pohon filogenetik seperti di layar merupakan menunjukkan bahwa klet-klet tersebut tergolong cukup representatif karena memiliki nilai bootstrap 70% atau lebih daripada 70%. Sehingga menunjukkan bahwa pohon filogenetik yang dihasilkan ini sangat mendekati dengan kenyataan atau kemungkinan terbesarnya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu digarisbawahi bahwasanya dengan metode ML atau maximum likelihood ini merupakan metode yang menggunakan algoritma dengan menghitung menghitung probabilitas atau kemungkinan terbesar. Nah, untuk memilih pohon yang terbaik. Nah, di sini dari hasil yang didapatkan, kita bisa melihat bahwasanya spesies Sargassum thunbergi yang merupakan alga coklat termasuk dalam kelompok outgroup spesies dan spesies lain dari kelompok alga merah sendiri termasuk dalam in-group. Nah, dari semua spesies in-group ini kita bisa melihat kekerabatan paling dekat itu terdiri atas dua clade, yaitu terdiri atas Galdiera sulfuraria dengan Porphyra purpurea dan antara Pyropia haetanensis dengan Blangia fusco-purpurea. Nah, kedua clade tersebut merupakan clade yang memiliki kekerabatan paling tinggi. Ini sedikit di luar ekspektasi atau hipotesis kami di awal, karena seperti yang kita ketahui, dan berdasarkan literatur pula, bahwasanya Porphyra purpurea ini merupakan spesies yang satu genus dengan Porphyra yezoensis, sehingga awalnya diduga bahwa memiliki kekerabatan yang paling dekat. Namun setelah dianalisa, ternyata kekerabatan terdekat bukan dari dua spesies tersebut. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti adanya
mutasi ataupun proses streaming yang dilakukan. Kemudian, next. Nah, selanjutnya kita membahas tentang konstruksi pohon filogenetik dengan menggunakan sequence asam amino. Nah, ketika kami melakukan konstruksi pohon filogenetik di sini, tidak ditemukan tidak ditemukan adanya outgroup sesuai dengan harapan, yaitu Sargassum thunbergi, di mana Sargassum thunbergi sendiri termasuk ke dalam in-group. Dan yang mendekati outgroup di sini adalah spesies Galdiera sulfuraria. Nah, selain itu diketahui bahwasanya spesies dengan kekerabatan paling dekat juga terdiri atas dua clade seperti yang bisa dilihat di pohon filogenetik tersebut, yaitu antara Pyrophia perforata dengan Pyrophia haitenensis, dan antara Porphyra purpurea dengan Wildemania schizophylla. Nah, adanya perbedaan ini didasarkan pada karakteristik dari sekuens asam amino tersebut, di mana hasil yang ditunjukkan memang menunjukkan perbedaan jika kita mengkonstruksi dengan menggunakan nukleotida dengan menggunakan asam amino seperti itu. Nah, kemudian adanya perbedaan hasil antara dua pohon tersebut juga bisa dipengaruhi karena seperti yang kita ketahui, asam amino terdiri atas 20 jenis, sedangkan nukleotida terdiri atas 4 jenis nukleotida gitu, sehingga seharusnya pembangunan pohon dengan sekuens asam amino ini lebih representatif, walaupun kita tahu bahwasanya sekuens tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat konservatif, seperti itu. Dan dalam analisis pohon filogenetik dengan asam amino ini, selain kita menggunakan bootstrap 100, kita juga menggunakan condense 30, artinya pohon dengan nilai percabangan di bawah kesesuaian 30 tersebut tidak terhitung, seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas konstruksi pohon filogenetik menggunakan software terbias dan bio. Seperti MegaX, sequence yang digunakan sRNA dan sequence dari asam amino. Perbedaan dengan menggunakan MegaX adalah dalam menggunakan Mr. Bayes ini, algoritmanya itu berbeda, yaitu menggunakan algoritma Bayesian interference dan divisualisasikan dengan menggunakan software TreeView. Oke, sekarang kita membahas mengenai pohon filogenetik dengan sequence 18S RNA seperti yang tertera pada layar. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa outgroup dari spesies yang ada yaitu Sargassum berry. Namun dalam visualisasi dengan TreeView tidak dapat dilihat, maksudnya tidak dikasih keterangan mengenai outgroupnya. Namun dapat dilihat dari panjang batang dari spesies tersebut. Selain itu, spesies dengan kekerabatan terdekat dapat dilihat yaitu pada Haitenensis dan Bangia purpurea. Hasil dengan konstruksi ini tidak berbeda jauh dengan menggunakan aplikasi MegaX seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, next. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai visualisasi pohon filogenetik dari sequence asam amino. Dalam hal ini, konstruksi pohon yang digunakan hanya menggunakan software Mr. Bayes. Dari pohon tersebut dapat dilihat bahwa Sargassum thunbergi yang sebelumnya sebagai outgroup di sini tidak terlihat kekerabatan menggunakan asam amino. Selain itu, menunjukkan bahwa Sargassum tidak memiliki kekerabatan yang terlalu jauh dengan alga merah lainnya berdasarkan struktur asam aminonya. Dan selain itu, terdapat kekerabatan terdekat yaitu Sporolithondorum dan Calliarthron tuberculosum. Hal ini berbeda dengan hasil yang digunakan dengan MegaX sebelumnya. Next. Nah, ini pembahasan dari konstruksi pohon filogenetik seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Next. Oke, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan mengenai analisis karakteristik dari protein. Dapat kita lihat pada gambar yang tertera di layar, 11 struktur nitrogenase dari berbagai alga, termasuk Sargassum thunbergi yang merupakan outgroup. Dapat kita lihat di sini bahwa secara umum backbone dari protein-protein
nitrogenase dari berbagai alga ini memiliki struktur yang lumayan mirip, sangat mirip. Dan namun ada beberapa bagian yang tidak conserve, yang berbeda, gugus-gugus yang berbeda ditandai dengan warna oranye atau kemerahan. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan pada bagian pohon filogenetik tadi, bahwa mereka memang memiliki kekerabatan yang cukup dekat. Maka dari itu, strukturnya dapat kita lihat memiliki secara umum struktur yang sama. Lalu, selanjutnya, dapat kita lihat juga di sini bentuknya adalah dia tidak globular, namun cenderung fibrous. Nah, protein yang memiliki bentuk globular akan melipat dengan gugus polar di permukaan dan gugus nonpolar terkubur di dalam struktur globularnya. Namun, pada protein dengan bentuk fibrous tidak terjadi hal yang sama, sehingga untuk protein nitrogenase ini cenderung tidak larut dalam air. Hal ini sesuai dengan solubilitas nitrogenase yang akan dijelaskan selanjutnya, memiliki kecenderungan yaitu kelarutan yang rendah di dalam air. Nah, dapat kita lihat di tabel ini karakteristik dari nilai-nilai PI, MW atau molecular weight, dan solubilitas. Dapat kita lihat rentang PI dari alga-alga ini memiliki nilai sekitar 5,49 hingga 8,16 dan berat molekul berkisar antara 49.000 Dalton hingga 51.000 Dalton. Jika kita lihat dari solubilitas nitrogenase, semuanya memiliki nilai di bawah 50%, yang berarti memiliki kelarutan yang rendah di dalam air, seperti yang dijelaskan sebelumnya, sesuai dengan karakter dari bentuk proteinnya yang kurang larut di dalam air. Berat molekul yang dimiliki nitrogenase memiliki nilai berkisar 50 ribuan Dalton, yang merupakan nilai yang cukup kecil, beratnya tidak terlalu tinggi, kecil menuju sedang. Nah, ini berarti menunjukkan semakin kecil berat molekul suatu protein, maka interaksi yang terjadi dalam protein akan menurun. Tidak terlalu banyak interaksi yang terjadi dalam protein, menyebabkan aktivitas katalitik yang tidak rapid atau tidak terlalu aktif aktivitas katalitiknya, namun memberikan tingkat kestabilan yang cukup tinggi. Nah, di sini merupakan apa yang saya bahas tadi, kurang lebih. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami tarik adalah yang pertama, kekerabatan yang dibangun dari sekuens 18S rRNA menunjukkan paling dekat adalah antara Galdiria sulfuraria dengan Porphyra purpurea dan Pyrophia haintanensis dengan Bangia fuscopurpurea, dan paling jauh adalah alge coklat Sargassum thunbergi. Yang kedua, karakteristik protein nitrogenase yang ada pada alga merah memiliki nilai PI dalam rentang 5,49 hingga 8,16 dengan molecular weight berkisar antara 49.000 sampai 51.000 Dalton dan memiliki solubilitas di bawah 50%. Saran yang kami sampaikan adalah yaitu menyarankan menggunakan banyak spesies lagi untuk membangun pohon filogenetik sehingga dapat dihasilkan pohon yang lebih baik, dan dilakukan variasi bootstrap dengan nilai yang lebih tinggi dari 100 sebagai bandingan hasil untuk mendapatkan pohon filogenetik yang lebih baik. Berikut merupakan dasar pustaka yang kami gunakan. Ya, terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai studi in silico karakteristik enzim nitrogenase dengan filogenetik dan analisis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.